Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfahrianto Abu Bakar, mahasiswa semester 2 jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo dengan NIM 151422167 dari kelas 2G. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Anda Asni Ilham, SPD MSI. Baik, di video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan. Pertanyaan pertama yaitu, apa manfaat mempelajari mata kuliah Psikologi Pendidikan? Menurut saya, mempelajari mata kuliah Psikologi Pendidikan memiliki beberapa manfaat yang berharga. Manfaat yang pertama yaitu memahami prinsip-prinsip psikologi dalam konteks pendidikan, membantu para guru dan pendidik dalam merancang strategi pengajaran yang efektif. Dengan pemahaman tentang bagaimana siswa belajar dan berkembang, mereka dapat menyusun kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan individu. Manfaat yang kedua, psikologi pendidikan membantu mengidentifikasi masalah-masalah pembelajaran yang mungkin dihadapi oleh siswa. Dengan memahami faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi motivasi, perhatian, dan pengembangan kognitif siswa, pendidik dapat mengidentifikasi hambatan dan memberikan dukungan yang sesuai untuk memfasilitasi proses belajar. Kemudian manfaat yang ketiga, mempelajari psikologi pendidikan dapat memberikan wawasan tentang perkembangan sosial dan emosional siswa. Dalam lingkungan pendidikan yang inklusif, penting bagi pendidik untuk memahami perbedaan individual, mengelola konflik, dan mempromosikan interaksi yang sehat di antara siswa. Dan yang terakhir, pemahaman tentang psikologi pendidikan juga berguna dalam memahami dan mengatasi masalah perilaku yang mungkin muncul di dalam kelas. Dengan pengetahuan tentang prinsip-prinsip pengendalian diri, motivasi, dan manajemen kelas, pendidik dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembelajaran dan mengatasi tantangan perilaku. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua yaitu, apa alasan saya memilih teori belajar dari salah satu ahli yang saya pilih. Nah, di sini saya memilih teori belajar sosial atau social learning theory oleh Albert Bandura. Alasan saya memilih teori ini yaitu teori ini mengakui bahwa individu belajar melalui mengamati dan meniru perilaku orang lain. Ini memperhitungkan pengaruh lingkungan sosial dalam pembentukan perilaku seseorang. Teori ini menekankan pentingnya persepsi individu terhadap lingkungan dan kemampuannya untuk mengubah perilaku mereka berdasarkan penilaian dan pemahaman mereka. Dan teori belajar sosial ini juga memberikan panduan yang berguna untuk mengoptimalkan proses belajar dengan memperhatikan model peran, pengaruh sosial, dan penguatan positif. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana peran guru dalam menghadapi perbedaan siswa. Peran guru untuk menghadapi hal ini yaitu guru perlu mengamati dan memahami perbedaan dalam gaya belajar dan gaya berpikir di antara siswa-siswanya. Hal ini dapat dilakukan melalui observasi, tes, atau interaksi secara individu dengan siswa. Guru perlu melakukan evaluasi secara berkala untuk memantau perkembangan siswa dalam belajar. Memberikan umpan balik secara individual kepada siswa akan membantu mereka memahami kekuatan dan kelemahan mereka, serta memberikan arahan yang diperlukan untuk memperbaiki pemahaman mereka. Dan yang terakhir, guru juga harus menciptakan lingkungan kelas yang inklusif, di mana semua siswa merasa diterima dan dihargai. Menghormati perbedaan gaya belajar dan gaya berpikir merupakan langkah penting dalam menciptakan lingkungan yang memungkinkan setiap siswa berkembang secara optimal. Dan pertanyaan yang terakhir yaitu, apa yang menyebabkan rendahnya motivasi belajar siswa sekolah dasar dan upaya apa yang harus dilaksanakan untuk meningkatkan motivasi belajar tersebut. Rendahnya motivasi belajar siswa sekolah dasar yang pertama disebabkan oleh kurangnya relevansi dan minat. Siswa mungkin merasa bahwa materi pelajaran yang diajarkan tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka atau tidak menarik bagi mereka. Kurikulum yang kaku dan tidak mempertimbangkan minat individu siswa dapat mengurangi motivasi belajar mereka. Penyebab yang kedua yaitu lingkungan belajar yang tidak mendukung. Faktor lingkungan seperti kurangnya dukungan dari orang tua, kurangnya fasilitas belajar yang memadai, atau adanya gangguan di rumah atau di sekolah dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa. Dan penyebab yang ketiga yaitu tuntutan yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Tuntutan akademik yang tidak sesuai dengan kemampuan siswa dapat menyebabkan rasa putus asa atau kebosanan yang pada gilirannya dapat mengurangi motivasi belajar mereka. Kemudian
ada beberapa upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, yaitu upaya yang pertama, guru dapat mencoba mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa, menggunakan metode pengajaran yang beragam dan memanfaatkan teknologi atau media yang menarik untuk memperkaya pembelajaran. Upaya yang kedua yaitu menggunakan pendekatan yang inklusif, penting untuk memahami kebutuhan dan minat individual siswa serta menyediakan tantangan yang sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Memberikan pujian dan penghargaan atas usaha dan prestasi mereka juga dapat meningkatkan motivasi belajar mereka. Dan yang terakhir yaitu melibatkan orang tua. Mengajak orang tua untuk terlibat dalam proses pendidikan anak seperti melalui pertemuan orang tua dan guru atau memberikan dukungan di rumah dapat memiliki dampak positif pada motivasi belajar siswa. Nah, baik, itulah jawaban dari saya mengenai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan untuk ujian tengah semester mata kuliah psikologi pendidikan ini. Atas lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.